Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin, tanggal 19 Mei 2025. Memegang perintahnya dan melakukannya dengan setia. Kutipan dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sobat Katolikana, kisah para rasul hari ini mengingatkan akan kerendahan hati, sekaligus memberikan pesan agar kita jangan sampai mengakui sesuatu yang bukan hasil karya kita. Paulus dan Barnabas memegang teguh dan melakukan perintah Tuhan untuk mewartakan Injil, meskipun harus menghadapi penolakan dan ancaman, juga godaan untuk menjadi tenar. Kondisi itu mengharuskan keduanya menyingkir. Di ladang pewartaan baru, mereka dihadapkan pada godaan ketenaran pribadi atas segala karya Tuhan yang terjadi melalui diri mereka. Namun Roh Kudus selalu menghibur dan menguatkan, sehingga keduanya tetap sadar sepenuhnya bahwa bukan kepada mereka, tetapi kepada nama Tuhan harus diberikan kemuliaan oleh karena kasih dan setia Tuhan. Sobat Katolikana, sadarkah kita bahwa godaan seperti di atas juga banyak terjadi di masa kini? Anda mungkin pernah dihadapkan pada situasi di mana apa yang Anda perjuangkan atau kerjakan lalu diumumkan dan diakui sebagai prestasi orang lain, padahal Anda berusaha menyelesaikannya dengan optimal. Pun barangkali kita sudah membantu semaksimal mungkin, akan tetapi penghargaan hanya diberikan kepada orang lain. Perasaan kita pasti campur aduk karenanya, yang tak mungkin teruraikan dengan kata-kata. Meski begitu, harus kita sadari bahwa rasa kesal dan emosi tak akan menyelesaikan masalah. Nah, dalam beragam situasi tersebut, sadarkah kita bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh bermanifestasi dalam setiap detik kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun juga. Di saat kita sedang dicurangi atau diperlakukan tidak adil, ingatlah sabda Yesus berikut, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Tentu semua itu tidak mudah untuk dihadapi, namun bukan sesuatu yang tak mungkin diatasi. Ingatlah pengalaman para kudus Allah, serta bagaimana Yesus sendiri menghadapi penolakan. Pengalaman pribadi penulis saat harus memutuskan sesuatu dalam injury time, tanpa seorang pun pembuat keputusan yang dapat dihubungi. Maka penulis memejamkan mata seraya berucap, "Gusti Yesus, Bunda Maria, ampun, syukur, tolong." Apa yang terjadi selanjutnya sungguh ajaib dan nyata. Keputusan yang penulis ambil selalu berbuah baik dan memuaskan para pemangku kepentingan. Saat ada yang bertanya, "Kok bisa sih kamu mengambil keputusan setepat itu?" Jawaban saya demikian.
Saya perantara saja. Semua yang terjadi sungguh karya ilahi. Sobat Katolikana, apakah ada lagi yang harus kita khawatirkan, kita sesali, atau kita takutkan dalam hidup ini? Jika kita sepenuhnya menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup ini, maka dengan sendirinya kita berupaya setia untuk mentaati dan melakukan setiap perintahnya, serta mendengarkan penghiburan dan penguatan Roh Kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jangan biarkan kami larut dalam kekhawatiran, sesal, dan ketakutan, terlebih saat menghadapi perlakuan atau sikap tidak adil serta kegagalan. Bantulah kami meneladani para kudus-Mu untuk tidak lelah berupaya dan setia mentaati dan melakukan perintah-Mu. Tuntunlah kami masuk dalam keheningan untuk mendengarkan penghiburan dan penguatan Roh Kudus-Mu. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.